Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah salat maghrib Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, salah satu kebutuhan terbesar seorang hamba Allah adalah mengenal Allah dengan benar. Karena semakin kita mengenal Allah, maka semakin mudah kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan semakin ringan pula kita untuk menjauhi maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang pertama, kita mengenal Allah melalui nama-namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Hanya milik Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Nama Allah dalam Asmaul Husna ada 99. Kita semua sudah insyaallah dan mengetahuinya, tapi bukan hanya kita hafalkan, tetapi perlu kita renungkan pula nama-nama Asmaul Husna itu. Kalau kita mungkin tahu Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki, maka kita tidak perlu khawatir tentang rezeki kita, karena Allah Maha Pemberi rezeki. Kalau Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka kita tidak perlu putus asa. Walaupun kita memiliki banyak salah dan dosa, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita kalau kita mau bertaubat kepadanya. Kalau Allah memiliki Asmaul Husna, Al-Basir, Maha Melihat, maka kita pun akan malu ketika kita berbuat dosa sekalipun tidak ada yang melihat kita, karena Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Kemudian mengenal Allah melalui kebesaran ciptaannya. Ya, setiap kali kita melihat matahari terbit, melihat bulan, melihat hujan, melihat apapun yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, maka kita mempercayai dan meyakini ini adalah yang kita perhatikan adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal Allah melalui tadabbur Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka Al-Quran ini perlu kita baca terus, kita pelajari bagaimana kita cara membacanya, bagaimana kita memahami maknanya melalui tafsir para ulama kita, sehingga kita bisa memahami dari bacaan-bacaan Quran yang kita baca. Kalau kita mau langkah konkretnya, cara agar kita bisa mengenal Allah dengan mudah, yang pertama, kita ambil 1 menit saja ya setiap hari untuk merenung. Mungkin setelah sholat kita merenung, kita duduk, kita lihat ciptaan Allah, kita baca Al-Quran, ya, kita mempelajari. Apalagi sekarang alhamdulillah dipermudah kita untuk mengakses ilmu-ilmu agama itu melalui media sosial dan seterusnya. Para ustadz yang memiliki ilmu yang mumpuni bisa kita ikuti ilmu-ilmunya sehingga kita bisa mengenal Allah. Nah, ketika kita memiliki kemudahan dalam mengakses media sosial, maka kita akses itu adalah hal-hal yang membuat kita dekat dengan Allah.
Kemudian setelah sholat wajib, kita dianjurkan untuk baca ayat kursi. Yang mana ayat kursi ini banyak sekali penguatan tauhid kita. Insyaallah kita sudah hafal. Dan ternyata keutamaan daripada membaca ayat kursi setelah sholat wajib itu adalah kita akan dijamin kata Rasul untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian yang menghalangi kita. Jadi setelah sholat biasakan kita membaca ayat kursi. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk terus mengingat kebesaran Allah, mempermudah kita mengenal Allah, sehingga nanti ketika kita kembali kepada Allah, kita sudah kenal dengan Allah. Karena ada yang sudah wafat kembali kepada Allah tapi dia tidak mengenal Allah. Maka selama kita diberikan umur, itu kan usia, kita usahakan untuk terus mengenal Allah. Dimanapun kita berada, hadirkan Allah dalam hati kita. Demikian saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf pada Allah manapun dari kita dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.